Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini merupakan paket khutbah yang diuraikan oleh Haji Simon Aliyassir dengan judul Korban Apa Bukan Siapa yang harus kita korbankan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, itulah Al-Kautsar, kebaikan atau nikmat yang melimpah-limpah yang telah dikaruniakan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya di muka bumi ini. Di akhirat kelak akan lebih besar lagi dan lebih banyak lagi karunia-karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, teranglah bahwa menyembelih binatang korban itu yang merupakan ibadah terakhir di dalam manasik haji dan juga diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia, sebenarnya bermakna simbolik. Yakni simbolisasi dari kesediaan kita semuanya untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang terdapat di dalam diri setiap insan. Oleh karena itu, meskipun menurut syariat hanya diperintahkan sekali di dalam setahun, tetapi hakikatnya sepanjang hari di dalam setahun. Hal ini nampak lebih jelas lagi dalam ayat yang mengintroduksi ibadah korban yang diikuti dengan keterangan fa'ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Maka ketahuilah bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu tunduklah kepadanya. Quran suci surat 22 ayatnya 37, yaitu surat Al-Hajj ayatnya 37. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, serta para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, selama manusia belum mampu mengorbankan nafsu kebinatangannya atau binatang dalam dirinya, dia tetap dikuasai dan diperbudak oleh binatang itu sendiri, yang akibatnya ia menderita terituna
yakni yang pertama tunarungu, yang kedua tunawicara, yang ketiga adalah tunanetra. Maka karena tidak bisa kembali, summum bukmum umyun fahum layar ji'un. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 18. Dia tidak mendengar seruan Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak bisa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dia tidak mampu melihat ayat-ayat atau tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, dia tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak kenal maka dia tidak cinta. Yang karena tidak cinta maka ia tidak akan tunduk, tidak akan mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Segala tingkah lakunya dan segala perbuatannya, demikian pula angan-angannya atau keinginan-keinginannya dan cita-citanya cenderung kepada perbuatan korupsi dan jahat, durhaka. Paling banter kebaikan perbuatannya hanya ditujukan kepada keuntungan diri pribadinya dan juga ditujukan kepada keluarganya atau golongannya sendiri. Menurut istilah Al-Qur'anul Karim, makom atau derajat kemanusiaan semacam itu disebut sebagai nafsu amarah, nafsu kebinatangan. Inna nafsala amarotun bisyu'i. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu mengajak manusia kepada kejahatan dan menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan dan kebajikan. Quran Suci surat nomor 12 ayatnya 33. Surat 12 adalah surat Yusuf. Untuk meningkatkan dirinya ke derajat kemanusiaan yang lebih tinggi lagi, seseorang harus mampu mengorbankan sifat kebinatangannya yang terdapat di dalam dirinya. Yang ini hanya dapat dilakukan atas dasar petunjuk dan pertolongan atau nusrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Derajat yang lebih tinggi ini di dalam Al-Qur'an Suci disebut sebagai nafsul lawamah. Walasihmu binafsil lawamah. Tidak, aku bersumpah demi nafsul lawamah.
nafsu yang menyesali dirinya sendiri. Quran suci surat 75 ayat 2. Surat 75 adalah surat Al-Qiyamah ayat 2. Dalam derajat ini seseorang akan menyesal jika orang lain menjadi korban atas perbuatan atau kebijakannya, maka ia bertekad akan memperbaiki dirinya, sekalipun seringkali ia terjatuh lagi dalam kenistaan, dalam keburukan. Ibarat anak kecil yang baru belajar berjalan, mengalami jatuh bangun berulang-ulang. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, kita akhiri sampai di sini dulu video ini. Kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.